Proses kremasinya akan berjalan kurang lebih 2 jam. Selama menunggu proses kremasi, kami mohon Bapak Ibu menunggu di ruang keluarga atau di ruang kantin. Terima kasih. Silakan. Teman media dan teman wartawan yang kasih yang sudah follow Papa sepanjang karirnya beliau di perfilman maupun seni peran. Kami sekeluarga hari ini melakukan proses kremasi untuk Hengky Soleiman sesuai dengan permintaan Papa. Mungkin Melda bisa jelaskan kenapa Papa memilih proses kremasi. Enggak sih, dia nggak mau ngerepotin orang aja sebenarnya. Iya, Dia praktis dan ya itu sih. Iya, supaya mungkin nggak usah repot-repot didatengin, dikunjungin, dia ada di mana-mana. Dengan begitu kita selalu ngerasa dia ada di sekitar kita. Rencana dalam di mana ya, Mas? Itu masih belum ditentukan. Karena nunggu ini kenalin nih adik saya, dia ada di Swedia, tidak bisa hadir. Makanya tadi kita prosesnya disambungkan oleh aplikasi supaya dia juga bisa mengikuti proses dari kemarin kebaktian sampai sekarang. Belum sempat pulang karena keadaan dan situasi yang sekarang tidak bisa terbang kemari. ketika memang udah saat-saat terakhir, kita langsung video call. Cara jadi sampai detik-detik napasnya terakhir, sebenarnya adik saya melihat gitu. Dan kami sebenarnya sempat beberapa kali, puji Tuhan diberikan kesempatan 2 kali untuk beliau berpamitan dengan kita ke semua anak, menyatakan pesan-pesan terakhirnya, dan itu terjadi 2 kali. Jadi kita benar-benar udah sempat ngobrol, sempat membahas harapan-harapan beliau, harapan-harapan kita. Jadi puji Tuhan disiapkan. Iya, kayaknya. Tuhan menyiapkan kepergiannya dengan sangat indah, dengan sangat tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa gitu. Ya. Jadi kayak mental kami mental kita disiapkan secara untuk pelan-pelan ikhlas. Secara umum sih papa saya selalu bilang umur 78 itu buat dia tuh udah bonus gitu. Kalau memang dikasih ya dia masih bisa berkarya, ya dia akan berkarya, tapi dia sudah syukuri semua yang sudah pernah dia lakukan gitu ya. Dan itu benar-benar bonus sebenarnya buat dia umur 78. Dia selalu bilang seperti itu. Iya. Semua yang dia mau jalanin sudah sesuai dengan apa yang dia cintai. Itu dari dia muda sampai sekarang. Even terakhirnya itu dia sempat menyelesaikan karakternya di satu series gitu. Even itu pun diselesaikan sama dengan dia gitu indah. Dengan indah gitu. Jadi papa benar-benar kayak tidak mau merasa ada yang belum selesai gitu. Kemarin pendeta juga ngomong bahwa ada naskah gereja yang dia janji tulis, dan di saat sebelum operasi itu sempat diselesaikan juga sama beliau gitu. Jadi benar-benar papa menyelesaikan semua yang dibutuhkan dalam hidupnya. Dia nggak pernah, kalau casting nggak pernah yang wah ambisi banget nih harus gini. Kalau dapat bagus, puji syukur. Kalau misalnya enggak, ya udah emang bukan
bagian dia, perannya, iya. Karena ujung-ujungnya akan terpilih oleh skrip Iya, siapa yang tapi mau main. setiap peran yang datang sekecil apapun dia tuh sangat menghargai ya. Menghargai, makanya kalau dulu kan dia suka jadi cameo aja juga itu tuh sangat dihargai Iya, gitu. kalau yang mungkin nonton beliau dari muda di Kejar Lada Kuku Tangkap Warkop. atau di Lupus, Warkop, ya. di Warkop, meskipun peran beliau bukan mungkin yang peran utama gitu, tapi beliau selalu memberikan 150% untuk karakter yang dimainkan sehingga orang bisa ingat meskipun cuma muncul 1 scene 2 scene yang bacain menu tuh di restoran juga aku nggak pernah lupa. Padahal itu cuma 1 scene itu doang, tapi itu klipnya bisa tersebar kemana-mana. Dia juga suka bantu sebagai pemain hasil karya anak-anak mahasiswa IKJ itu kan mereka biasanya Tugas akhir itu kan bikin film pendek. Nah itu papa tuh sering ngebantu mereka jadi sebagai pemain gitu ya. Meskipun tugas akhir itu kan kita tahu Kan tidak ada ya budget, bukan bukan profesional, karya yang untuk internasional komersial. atau komersil atau ada. Tapi dia beberapa kali gitu ya untuk proyek-proyek seperti itu aja dia kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Betul, dia tidak pernah mau menolak apabila sudah ditawarkan, dan dia sempat masuk nominasi itu, menang itu ya waktu One An ya. Sebagai pemain terbaik gitu, karena beliau banyak sekali membantu tugas akhir anak-anak. Kalau itu sebenarnya Papa tidak pernah explicitly mengajak saya untuk terjun, malah sebenarnya saya bidangnya berbeda. Justru kami ini, saya, kakak saya, dan adik saya itu pernah secara tidak sengaja menjadi satu industri iklan sebenarnya. Kakak saya di Creative Agency, saya sebagai creative director, adik saya Sarah sebagai produser gitu, dan papa sendiri sutradara iklan gitu. Jadi kami sempat semua bidangnya sama di situ. Tapi nggak sengaja ya. Tapi nggak sengaja. Bukan diarahin, dia nggak pernah meminta kita untuk ekspektasi yang harus harus begini-gini, enggak, dia membebaskan sih. Gitu. Kalau saya tiba-tiba ke sana lebih ke emang saya jatuh cinta sama dengan beliau, jatuh cinta dengan seni peran, dan yang saya belajar dari dia justru lebih ilmu penyutradaraan, storytelling, karena beliau orangnya sangat suka bercerita. Kalau yang buat kenal sama Papa pasti tahu, yang udah sering nunggu syuting bareng atau ngobrol bareng, beliau tuh demen sekali bercerita, dan itu yang saya selalu ingin punya keahlian untuk bercerita dan orang bisa mau mendengarkan dari awal sampai habis. Firasat. Ya, udah itu, bukan firasat lagi ya. Sebenarnya ya itu. karena dia udah 2 kali pamitan dan kondisinya waktu itu memang nggak stabil, kritis ya. Bukan ya, firasat kita ya turun naik lah gitu. Betul. Jadi bukan firasat lagi, sebenarnya Tuhan udah benar-benar bimbing kita dan keluarga itu bahwa perlahan-lahan ada masa kritis di mana kita sudah doa, udah hilang harapan. Habis itu Papa kembali masih bisa survive, stabil, terus habis itu turun lagi gitu. Tapi, jadi kita udah bukan firasat ya, kita memang dibimbing sama Tuhan untuk oke, yuk bersiap-siap untuk kemungkinan yang paling untuk melepaskan dia sekarang. Saya ingin meskipun Papa udah nggak ada bersama-sama dengan kita, tapi saya yakin Sulaiman ada di hati kita semua. Semua setiap orang punya pengalaman sama Papa, baik yang teman syuting atau yang gereja atau saudara atau anaknya sekalipun, dan pasti kita punya kenangan yang nggak bisa terlupakan, kenangan manis. Saya minta untuk ingat itunya. Nggak apa-apa, Papa udah tenang, Papa udah damai. Ingat kesan-kesan sama Papa aja. Gitu aja.
Thank